Winger Timnas Indonesia yakin Sintayong bisa bawa skuad Garuda ke pentas dunia. Winger Timnas Indonesia, Adam Alizé menilai bahwa Sintayong bisa membawa sepak bola Indonesia melangkah lebih jauh. Ditunjuk sebagai pelatih timnas sejak 4 tahun lalu, saat ini kerja keras Sintayong mulai menunjukkan hasil. Dia membawa timnas senior, timnas U23 Indonesia dan timnas U20 Indonesia berlaga di Piala Asia. Proses ini tidak datang dengan cepat. Pasalnya Sintayong benar-benar membangun skuadnya dengan maksimal. Aspek yang paling terlihat adalah fisik pemain yang mulai membaik dan banyaknya pemain muda yang membela timnas senior. Adam Alizé menjelaskan hasil Sintayong membangun timnas sudah mulai terlihat. Dia menilai bahwa timnas sampai saat ini sudah mulai membaik. Proses tersebut cukup panjang hingga timnas bisa ada di titik ini. Perkembangan timnas sampai saat ini cukup bagus karena dari beberapa tahun sebelumnya Sintayong membangun pondasi tim sangat baik dari junior hingga senior. Memang tidak bisa instan, terbukti saat ini sudah mulai membaik, kata Adam Alizé dilansir dari kanal YouTube Borneo FC. Pemain berusia 29 tahun tersebut optimis Sintayong bisa membawa Indonesia tampil di kancah dunia. Namun dia menyadari bahwa hal tersebut membutuhkan waktu, tapi semua dalam proses menuju arah yang lebih baik. Sepak bola Indonesia bisa lolos dari junior hingga senior di Piala Asia. Mudah-mudahan Indonesia bisa lebih baik lagi kalau bisa ke pentas dunia, tegasnya. Sementara itu, laga FIFA Matchday bulan September melawan Turkmenistan menjadi momen spesial bagi Adam Alizé. Pasalnya, dia akhirnya kembali mendapatkan panggilan untuk membela skuad Garuda. Dia awalnya sempat kaget karena kembali mendapatkan kesempatan tersebut. Cukup senang ya dipanggil timnas lagi karena terakhir di tahun 2021 dan setelah itu tidak ada pemanggilan. Senang dan kaget juga bisa dipanggil lagi. Ketika dipanggil hanya mau membuktikan saja agar bisa konsisten. Kesulitan tidak ada karena saya tahu latihan Sintayong seperti apa. Tapi mungkin berbeda dengan klub karena di klub tidak terlalu kencang dengan latihan fisik, pungkasnya. Sukses debut di timnas Indonesia, Sandy Walsh berharap kembali dipanggil Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh optimis kembali bisa berkontribusi bagi skuad Garuda. Sandy mencatatkan debut saat skuad Garuda bertanding melawan Turkmenistan di ajang FIFA Matchday bulan September ini. Dia turun dari menit pertama sebelum digantikan oleh Wahyu Prasetyo pada menit 71. Meski tidak tampil penuh selama 90 menit, momen ini cukup berkesan bagi bek berusia 28 tahun tersebut. Butuh waktu hingga 6 tahun bagi Sandy untuk mendapatkan kesempatan ini. Sandy Walsh bersyukur akhirnya bisa menjalani debut di timnas Indonesia. Apalagi, debut ini diwarnai dengan kemenangan dan clean sheet bagi skuad Garuda. Mereka juga mendapatkan tambahan poin setelah kemenangan 2-0 saat berhadapan dengan Turkmenistan. Terima kasih untuk semua dukungannya. Sangat bangga dan diberkati bahwa saya bisa bersyukur karena bisa menjalani debut, menang dan clean sheet serta mendapatkan beberapa poin di ranking FIFA. Jadi semuanya bagus, kata Sandy Walsh dilansir Pers Bola dari kanal YouTube pribadinya. Pemain yang memperkuat Cafe Michelin ini berharap bila kembali dipanggil Sintayong dan bermain untuk skuad Garuda pada bulan Oktober nanti. Tepatnya pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Laga tersebut akan digelar dalam 2 leg yakni pada 12 dan 17 Oktober mendatang. Jika lolos dari babak tersebut maka akan masuk grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 2026 bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Tapi di bulan Oktober kita akan bertanding lagi. Di bulan Oktober kalian tahu mungkin akan lebih berat lagi untuk putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Tambahnya, Sandy berharap bisa kembali ke tanah air dengan kondisi yang fit. Sebelumnya dia gagal debut untuk skuad Garuda karena masalah cedera bersama klubnya. Dia juga berharap semua pemain bisa bugar dan bisa membawa timnas Indonesia melangkah jauh di ajang tersebut. Jadi semua orang harus dalam kondisi bugar, sehat,
dan 100%. Semoga bisa bertemu dengan kalian di bulan Oktober nanti saat melawan Brunei. Pungkasnya. Persija lepas 3 pemain ke Timnas Indonesia U24. Thomas Doll berkata, kami kehilangan untuk 4 laga. Persija Jakarta melepas 3 pemainnya ke Timnas Indonesia U23 untuk Asian Games 2022. Ketiganya yaitu Doni Tripamungkas, Sarian Abimanyu, dan Rizky Ridho. Asian Games 2022 akan berlangsung di Hangzhou, China pada 23 September hingga 8 Oktober 2023. Rombongan Timnas Indonesia U24 bertolak ke China pada Sabtu 16 September dini hari waktu Indonesia Barat. Doni Tripamungkas, Sarian Abimanyu, dan Rizky Ridho akan bersama Timnas Indonesia U24 hingga 8 September 2023. Hal itu tertuang dalam surat pemanggilan nomor 3610 AGB 553 9 2023. Alhasil, Doni Tripamungkas, Sarian Abimanyu, dan Rizky Ridho akan melewatkan 4 laga Persija di BRI Liga 1 2023-2024. Ketiganya bakal absen dalam laga kontra Persik Kediri 17 September, Bali United 24 September, Persis Solo 30 September, dan Barito Putra 7 Oktober. Persija akan kehilangan Doni Tripamungkas, Sarian Abimanyu, dan Rizky Ridho untuk 4 laga ke depan karena harus membela timnas dalam ajang Asian Games. Ujar pelatih Persija Thomas Doll di sadur dari laman klub Sabtu 16 September. Pelatih asal Jerman ini pun mendoakan ketiganya agar dijauhkan dari cedera. Ia ingin Doni Tripamungkas, Sarian Abimanyu, dan Rizky Ridho kembali ke Persija dalam keadaan bugar. Saya berharap mereka semua kembali dengan kondisi sehat dan fit, imbuh Thomas Doll. Adapun Timnas Indonesia U24 tergabung dalam grup F Asian Games 2022. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Korea Utara, Kyrgyzstan, dan Chinese Taipei.